إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya menyembahku, supaya beribadah kepadaku. Dalam ayat ini ada dua suku kata kunci. Yang pertama adalah ciptaan, wa ma khalaqtu. Dan ciptaan ini adalah tugas Allah Subhanahu wa taala, dan tugas Allah itu telah Allah laksanakan. Buktinya kita ada, orang tua kita ada, anak-anak kita ada, dan Allah pun telah menyediakan apapun yang kita butuhkan di dunia ini, termasuk oksigen yang setiap saat kita hirup, air yang setiap saat kita minum, makanan yang harus kita butuhkan, dan tempat tinggal yang kita perlukan, semuanya Allah sediakan. Tugas Allah telah laksanakan, yaitu ciptaan dan pemenuhan segala kebutuhan. Sekarang suku kata kunci yang kedua yaitu illa liya'budun, supaya jin dan manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita, beribadah atau menyembah kepada Allah adalah tugas kita. Jadi kita manusia diciptakan tujuan hanya satu, yaitu supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Bagaimana tanpa menyekutukannya? Yang pertama, kita bangun akidah kita supaya lurus, hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya saja, tidak ada Tuhan yang lainnya. Maka setiap saat dan pintu masuk seseorang masuk ke agama Islam adalah harus membaca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi akidah kita bangun bahwa hanya Allah saja yang menjadi Tuhan, yang lainnya bukan Tuhan. Apakah itu dewa, apakah itu jimat-jimat, apakah itu dukun-dukun, apakah itu klenik, semuanya tidak mempunyai kekuatan gaib. Yang mempunyai kekuatan gaib hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya Allah saja. Itulah kita baca la ilaha illallah ya bari, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yaitu hanya Allah yang mempunyai kekuatan gaib, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, dan hanya Allah yang bisa memberikan madarat, dan hanya Allah saja yang bisa mengabulkan doa, hanya Allah saja yang bisa memberikan kesehatan, rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan cara yang Allah perintahkan. Beribadah umpamanya sholat, tata cara sholatnya sesuai Rasulullah ajarkan, seperti itu kita ikuti. Jangan main sendiri, jangan ngarang sendiri cara ibadah kita. Nah, inilah jadi ulasannya ayat ini adalah Allah ciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah beribadah, supaya jin dan manusia itu beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian, semoga bermanfaat.